Kita mulai. Minggu kemarin kita cerita tentang deret ya, tapi kita kemarin itu berbicara tentang barisan. Jadi ada satu deret gitu ya. Kemarin itu kan deret atau barisan gitu. Tapi ingin tahu barisan yang ke gitu ya. Yang ke berapa, apakah dia itu konvergen atau divergen. Jadi kemarin itu kalau saya punya deret barisan gitu ya. 1, 3, 5 gitu. 7. Ini kan ada beda ya. Ada bedanya. Ini berarti kalau saya tuliskan N, berarti ini N ke-1 barisan yang pertama, barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat, dan seterusnya. Bila saya tanya, berapa barisan ke tak hingga? Gitu ya. Maka karena dia akan membesar, mau tidak mau berarti kalau barisan keempat berarti 7 ya. Barisan ketiga itu 5. Nah, kalau barisan tak hingga ya tak hingga. Akhirnya pada dasarnya dia tak hingga. Sehingga ini disebut dengan apa namanya tuh deret divergen. Jadi barisannya. Jadi barisan ke A-nya ya, AN-nya. Jadi AN yang ada di sini itu adalah seperti itu. Nah, ini kan barisan ya. 1, 3, 5, 7 itu barisan. Dan kemarin juga tugas-tugasnya itu ada beberapa soal, justru kita harus mencari polanya, ya kan? Ada satu barisan dan kita cari pola, si pola itu rumusnya kemana gitu ya. Nanti kalau sudah dapat polanya, maka kita cari nih, kira-kira ketika dapat dari deret ke A itu dia konvergen atau divergen gitu ya. Kemarin kan ada soal ya, masih ingat soalnya kemarin? Ini ada yang soalnya itu ditugaskan kalau tidak salah. 1/2 gitu ya, barisannya ya. 2/3, terus 3/4. Ingat nggak ini? Ini AN-nya ya. Berarti di sini barisan yang ke-1, barisan yang kedua, barisan yang ketiga, barisan yang keempat. Kalau kita lihat di sini, apakah ini masuknya beda? Bagaimana cara melihat rumusnya? Ayo, bagaimana cara mencari rumusnya? Ini. Halo? Kalau kita lihat di sini, ini kan karena N-nya yang pertama, di sini 1. N kedua, di sini 2. N ketiga, di sini 3. N keempat, di sini 4. Kalau saya lanjutkan ya, kira-kira yang 1 aja saya lanjutkannya ke yang 5 ya. Kalau di sininya 5, di sini saya nulisnya berapa? Halo? 5/6, Bu. 5/6. Berarti kalian udah punya pola kan? Kalau ke 9, jadi kira-kira berapa nulisnya? 9/10. 9/10. Berarti kalau gitu bagaimana pola AN-nya? N per N plus 1. Betul? Ya. Halo? Betul tidak? Betul tidak? Pada kemana ini? Nggak pada ada. Bu. Betul ya. Nah, sekarang kalau saya mau mencari, ini kan N yang ke-5, N yang ke-9. Kalau N ke yang tak hingga, saya menulisnya berapa di sini? Maka saya bisa cari kan? Limit dari N menuju tak hingga, gitu ya. Dari AN. Si AN-nya berapa? Ya ditulis saja di sini. Limit N menuju tak hingga dari N per N plus 1. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang dilakukan? Enggak. Limit N-nya N kan menuju ke tak hingga. N per N. Betul?
Ini kan belum jangan dulu masukkan limitnya kan, n per n karena pangkat tertingginya kan 1 per n. Tuh. Berarti kita dapatkan limit n menuju tahingga dari 1 per 1 per n. Baru kita masukkan nilainya. 1 dibagi 1 plus n per tahingga. Jadi 1 per 1 plus 1 dibagi tahingga 0. Maka hasilnya 1. Jadi ketika kalian lihat soal seperti ini kan si bentuknya ya. N per n plus 1. Kalau dilimitkan jangan langsung dimasukkan nilai limitnya. Karena kan baru memulai. Kalau baru memulai, karena di sini limitnya tahingga, maka kita bisa bagi semua sukunya ke pangkat yang tertinggi dari persamaan ini. Pangkat tertingginya 1 ya, semuanya dibagi dengan n pangkat 1. Ini pangkat 1, ini bagi pangkat 1 sama bagi 1. Maka kita dapatkan nilainya di sini 1. Halo? Sudah? Bisa nggak? Halo? Masih ingat nggak? Kemana ini? Jadi kalau begitu, berapa limit di sini? Atau istilahnya berapa ketika di n tahingga? Ya kemungkinan besar dia bisa 1 di sini. Gitu ya. Mendekati 1 lah istilahnya, mendekati 1. Untuk yang n tahingga, dia mendekati 1. Kan kalau kita tuliskan di sini 9 per 10, berarti kan 9 dibagi 10 kan 0,9. Tapi kalau kita nyatakan berapa n-nya yang 1000, maka berapa a-nya, a 1000-nya berapa? A 1000 berapa? A 1000 berapa? 1000 per 1001, betul? Halo? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Ada, Bu. Ada. Nah, kalau 1000 dibagi 1001 ya pasti lama-kelamaan nilainya akan mendekati 1. Karena itu untuk barisan tahingga, maka kita katakan cari limitnya di barisan tahingga itu. Barisan tahingga ya, bukan jumlahnya. Ini barisannya. Jadi barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, sampai barisan tahingga. Ternyata barisan tahingga untuk deret ini membentuk nilai 1. Ada yang tanyakan dulu nggak sampai situ? Halo? Kemarin soalnya dikerjakan nggak? Halo? Kemana ini, hei? Kamarana. Nah, sekarang kita lihat. Kan itu satu barisan ya. Nah, di barisan ini, kalau kita sebut barisan ya, si deret ini, saya punya barisan nih, deret AN. Si AN ini tadi 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. 9 dan seterusnya. Ini barisan pertama. Ini barisan pertama, ini barisan kedua, ini barisan ketiga, barisan keempat, barisan kelima, dan seterusnya. Nah, kalau ditanyakan barisan tahingga, tadi ya, yang disebutkan itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya kembali lagi atau saya nge-replace lagi. Kalau saya punya barisan ini, kan ini disebutnya barisan aritmetika ya. Deret aritmetik. Kenapa deret aritmetik? Karena dia punya bedanya berapa di sini? Kalau deret aritmetik bedanya berapa di sini? 2. Jadi dia punya beda 2. Karena dia punya beda 2, maka si rumusnya pun ada bedanya, ya kan? Bagaimana, ingat nggak rumusnya? Kalau rumus untuk membentuk ini kan? Rumusnya apa sih AN itu, gitu kan?
AN itu apa sih rumusnya? AN itu rumusnya adalah A ditambah N min 1 dikali B. Kalau dilihat dari sini, A-nya berapa? A itu suku pertama. A itu berapa? Suku pertamanya berapa? N ke satunya berapa? Halo? Halo? Pada kemana ini? Pada ada nggak? Ada, Bu. Berapa suku pertamanya? 1, Bu. 1. Berapa bedanya? 1, Bu. Berapa bedanya? 2. 2. Maka kita bisa masukkan 1 plus N min 1 dikali dengan BB-nya 2. Maka kita dapatkan 1 plus 2N min 2. Berarti kita dapatkan rumus dari ini adalah 2N min 1. Jadi untuk AN ini rumusnya adalah AN sama dengan 2N min 1. Kalau kita masukkan nilainya, kan tadi ya saya mau tahu kan, ini N yang nah saya kalau ingin tahu N yang ke-15, maka berapa masuknya? A-nya berapa? A15. Ayo jadi berapa? 2 dikali 15 dikurangi 1. Jadi berapa 2 ininya? 29. 29. Maka N yang ke-15, A-nya itu 29. Sekarang saya tanya di sini, makanya tadi saya tanya, berapa untuk yang tahingga? Maka A tahingga adalah 2 dikali tahingga dikurangi 1. Berapa hasilnya? Ya, tahingga. Kan 2 dikali tahingga ya tahingga. Kalau dikurangi 1 ya sangat kecil sekali ya pasti akan tahingga. Sehingga deret yang aritmetik ini yang memiliki nilai B itu bisa dikatakan dia itu divergen. Ada nilainya. Nilainya tahingga lah maksudnya. Membesar gitu ya. Untuk N besar dia nilai juga besar gitu ya. Seperti itu. Sudah dipahami? Nah, ini ya. Sudah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini nih? Ini dengan yang nilai yang ini. Yang ini, yang satu lagi, tadi kan kenapa saya ulangi lagi, karena kalian takutnya tadi baru merefresh lagi. Soalnya tadi itu apa soalnya? Yang ini soalnya apa? Tadi itu 2, 1/2, 1/2, terus berapa lagi? 2/3, 3/4, itu ya soalnya. 4/5, ini untuk N yang pertama, N yang kedua, N yang ketiga, N yang keempat. Tadi pertanyaan saya, berapa yang N yang ke-7? Maka berapa di sini? Berapa? Berapa? Halo? 7/8. 7/8. Nah, kalau ini disebut beda, iya, ada beda. Tapi bedanya itu istilahnya pembedanya itu ada pembagian. Kalau di sini kan deret aritmetik dia membentuk satu kesatuan seperti ini ya. Nah, kalau di sini ini dia tidak ada A-nya karena A-nya ini setengah. Kan kalau yang kita lihat ada geometrik dan ada aritmetik. Nah, ini adalah penggabungannya. Kalau geometri itu ada rasio, kalau ini dikatakan beda, ya ada beda, tapi bukan beda aritmetik, karena ada pembaginya juga. Nah, kalau di sini polanya, kalau kita lihat pola,
Artinya kan N1, 1/2. N2, 2/3. Maka di sini ngebentuk polanya berapa kalau gitu AN-nya? Kembali lagi yang tadi. Pada diam soalnya kenapa? Ini gimana? N, ya kan? Nih, N2N dibagi N plus 1. Yang tadi. Kenapa saya ulangi lagi? Sudah? Karena dia membentuk pola N plus N-1, N plus N plus 1, ini kan nggak bisa kalau kita cari dengan rasio atau beda. Coba saja, kalau beda itu artinya, beda ya, untuk mencari beda, berarti beda itu A2 dikurangi A1. Itu harus sama dengan A3 dikurangi A2. Sekarang kita lihat, A2-nya berapa? 2/3. A1-nya 1/2. Kalau di sini A3-nya 3/4 dikurangi 2/3. Kira-kira sama tidak? Sama tidak? Tidak, Bu. Ya, karena tidak, maka ini bukan beda, bukan geometri. Nah, sekarang kita lihat rasio. Untuk ini kan beda ya. Ini untuk beda. Rasio. Rasio itu adalah A2 dibagi A1. Harus sama dengan A3 dibagi A2. Sekarang kita lihat. A2-nya itu 2/3 dibagi 1/2. Apakah sama dengan A3 dibagi 4/2 dibagi 3? Sama tidak? Sama Bu, Kita sepertinya lihat. Bu. Kita lihat ya. Ya Bu. Kalau ini artinya 2/3 dikali 2/1, betul? Ya. Yang ini kan? Yang satu lagi 3/4 dikali dengan 3/2. Sama nggak hasilnya? Beda Bu. Beda. Beda Bu. Ini dikatakan geometri tidak, dikatakan aritmetik tidak ada. Karena di sini penggabungan gitu ya, ada penggabungan, ada bedanya. Jadi kalau kita tahu berapa bedanya, cari bedanya. Kalau kita tahu berapa rasionya, cari rasionya. Tapi kalau tidak ada rasionya dan tidak sama dengan bedanya, ini harus begini ya, dicari. Jadi tidak beda itu tidak harus satu aja. Kalau di sininya beda, di sini juga bedanya harus sama. Kalau di sini rasio, di sini rasionya harus sama. Kalau tidak, maka bukan yang ini. Makanya kita dapatkan nih, AN-nya cari seperti ini. Nah, ini bukan geometri, bukan aritmetik. Ini deret saja, berupa deret. Nah, sekarang si deret ini kita ingin tahu. Ini deret kan? Si deret ini kita ingin tahu kira-kira untuk yang N ke 10, berapa N-nya? Berapa A10-nya? 10/11. Sekarang kalau saya ingin tahu N ke 10.000, maka A10.000-nya berapa? 10.000 per 10.001. 10.000 per 10.001. Ini ya. Besar kan? Semakin besar ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau N-nya itu tak hingga, kan seperti halnya ini ya. N-nya tak hingga berapa gitu ya. Ini ya. Nih, N yang tak hingga ini berapa gitu ya. Nah, sekarang yang ini nih. Ini kalau N tak hingga, maka kita kan harus cari kan. A tak hingga dari N per N plus 1. Nah, kalau mau mencari tak hingga, kita nggak bisa memasukkan nilai tak hingga. Tapi kita gunakan limit. Limit itu nilai N menuju tak hingga dari N per N plus 1. Jadi ini nggak bisa dimasukkan nilainya tak hingga langsung. Kita gunakan limit. Kalau ada kata limit N menuju tak hingga, maka si persamaan ini harus dibagi dengan apa? Pangkat
tinggi. Nih saya bedakan. Ini pangkat tertingginya berapa di sini? 1. Berarti kan N pangkat 1 ya. Maka N harus dibagi dengan N pangkat 1. Yang ini dibagi dengan N pangkat 1. Dibagi yang ini. Dibagi dengan N pangkat 1. Karena tertingginya ya N ini kan. Ini juga dibagi. 1 dibagi N. Karena kan pangkat N-nya pangkat 1. Berarti artinya dibagi N. Nah, kalau ini sudah, maka kita dapatkan hasilnya. Berarti limit. Jadi di sini ya, limit N menuju tahingga dari 1 per, ini kan N dibagi N1. Yang ini juga N dibagi N1 ditambah 1 per N. Baru kalau sudah digunakan ini, baru terakhir kita masukkan nilai tahingganya. Berarti 1, kalau sudah memasukkan nilai tahingga, limitnya nggak usah ditulis lagi. Dibagi 1 plus 1 per tahingga. 1 dibagi tahingga berapa? Tahingga, Bu. 0. Oh, 0. Oh iya ya, perjanjiannya gitu. Lupa saya, Bu. Ya, tak 0 gitu ya. Berarti kalau gitu 1 per 1 plus 0, maka dapatnya nilainya 1. Maka untuk N menuju tahingga dari rumus ini, maka AN tahingganya adalah 1. Jadi kalau ditanya di sini nih ya, kalau yang tadi kan yang ini nih, kalau yang ini, kalau N-nya tahingga, ininya tahingga kan? Nah, kalau yang ini, ketika N-nya tahingga, jawabannya 1. Maka kita katakan deret ini konvergen. Jadi ketika mendekati tahingga, dia mendekati angka. Maka dikatakan dia konvergen. Dia mendekati 1 angka lah. Nggak hanya 1, bisa saja setengah dan sebagainya. Pokoknya yang jelas mendekati 1 angka. Sampai situ, ada yang ditanyakan dulu. Aika Mari, ngerjakin soalnya bisa nggak? Aku bingung yang di nomor 23-nya, Bu. Soalnya beda. Kan itu ada minus ya, Bu ya, kalau nggak salah teh. Nah, di deretinnya itu kayak gimana ya, Bu ya? Kan kalau yang lain mah kan kayak diturunin gitu, kayak 1 per 1 tambah 1, 1 per tambah 2, 2 ada tambah 1 dan lain-lain. Nah, kalau yang di soal kemarin teh, sebentar saya agak-agak lupa. Nah, kalau nggak salah tuh soalnya gini, Bu. Kayak 1 terus 2/3, terus -3/5, terus 4/5, -2/5. Nah, si minnya itu gimana, Bu ya? Yang minnya ya, tunggu lihat. Ya. Mengerjakannya gimana kalian mengerjakannya di situ? Aku belum ngerjain sih, Bu, yang itu. Nggak ngerti soalnya. Dikerjakan, tanya pertanyaan saya dikerjain dulu nggak? Yang mananya, Bu? Nomor yang 23-nya? barusan? Enggak, Bu. Bingung. Si deretnya, ternyata deretnya itu adalah -1. Betul? Iya, Bu, betul. Terus 2/3. Betul? Iya, betul. -3/5. Ya. 4/7. -5/9. Betul ya? Gini ya? Ya, Bu, betul. 4/7. Ya, betul. Kalau deret seperti ini, berarti kita tulis di sini N. Di sini N-nya 1. Karena N1 itu artinya barisan pertama. N2 itu barisan kedua. N3 itu barisan yang ketiga. N4 barisan keempat. N5 barisan kelima. Nah, sebenarnya yang ditanyakan tuh pasti berapa sih barisan yang ke tahingga. Di sini kira-kira berapa gitu ya. Maaf, ya, bukan tahingga. Di sini berapa? Berapa? Ya. Gitu ya, di situ. Apakah benar tahingga? Kalau memang tahingga ya sudah. Kalau dia itu konvergen, harus dicari berapa nilainya. Kalau konvergen dicari. Kalau dia itu divergen, tidak usah dicari karena divergen. Ya. Kalau konvergen, maksudnya kalau divergen kayak gini nih, lihat. Kalau divergen, ini kan divergen ya. Berapa sih tahingga? Ya sudah, nggak usah, pokoknya kan udah ketahuan kalau dia divergen. Jadi pasti dia akan ya membias aja, besar aja gitu. Nah, kalau konvergen pasti dia mendekati nilai. Makanya
kalau di deret ini konvergen, harus dicari tahu untuk deret tahingga, untuk barisan yang tahingga. Jadi barisan ke 1, 2, dan barisan ke tahingga nih, nanti kita ketemu di tahingga, berapa sih nilainya? Ternyata di sini karena konvergen, dia dapatkan sih nilainya 1. Yang ini. Nah, kalau yang ini, kita harus buktikan apakah dia divergen atau konvergen. Berarti, kalau kita lihat di sini, ya, kira-kira di sini ya, kalau kalian lihat di sini, dia itu masuk ke aritmetika tidak? Bedanya sama tidak? Kita lihat dulu ya, kita buktikan ya, saya ini kan ya. Kalau yang namanya aritmetika, tadi B. Si B itu adalah A2 dikurangi A1 harus sama dengan A3 dikurangi A2. Kira-kira 2/3, di sini kan? Ya betul. 2/3 dikurangi -1 sama tidak dengan -3/5 dikurangi 2/3. Sama enggak? Pertanyaannya hanya itu aja dulu. Beda, Bu. Kayaknya. Beda. Kalau beda berarti dia bukan aritmetik ya. Ya gitu aja udah. Ini nih lihat tuh kayak gini. Sudah? Oke, ya Bu. Nah, sekarang kita cari rasio. Rasio itu adalah A2 dibagi A1 harus sama dengan A3 dibagi A2. Kita lihat. A2, berapa A2-nya? 2/3. 2/3. A1-nya? -1. -1. Sama tidak dengan, ini ya, ke sini ya, maksudnya. Ya. Sama tidak dengan A3-nya? -3/5. -3/5 dibagi dengan? -2/3. Enggak, min ya, di sana 2/3. Oh, itu 2/3 ya, Bu. Ya. Kira-kira sama tidak? Ada yang sama sih, Bu. Enggak, ini ngitungnya kenapa ada yang sama. Coba Oh, kita lihat, iya, kalau iya. kalian nggak bisa ngitungin, itu aja di sini. 2/3 dibagi -1 berapa hasilnya? -2/3, Bu. -2/3. Sekarang yang ini nih. -3/5 dibagi, ya kan? Artinya kan dikali ya? Iya, dikali, Bu. Dikali 3/2, betul? Ya, betul. Nah, berarti artinya berapa di sini? Min 9/10. 10. Sama tidak? Beda, Bu. Beda. Berarti ini beda, ini beda, ini beda. Betul kan? Betul. Berarti dia itu bukan aritmetik, si deret ini ya, dan bukan geometri. Berarti si deretnya membentuk pola sendiri aja. Sudah? Ya, paham, Bu. Oke. Nah, sekarang saya ganti lagi spidolnya. Sekarang, karena dia bukan aritmetik dan geometri, ya sudah kita cari aja A-nya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, N-nya 1, maksudnya ini try and error. N-nya 2 ya? Betul? Ya, Bu. Betul. 3 ya? 3, ya. 4 ya? Ya, Bu. 5 ya? Berarti kemungkinan kalau di sini 6, angkanya pasti di atasnya 6 kan? Ya, Bu. Kalau di sini negatif, positif, negatif, positif, negatif, di sini positif, negatif. Positif, Bu. Positif, ya. Tapi sama saya belum dikasih tahu nih bawahnya berapa. Artinya berarti di sini, betul? Betul. Artinya di sini ada N yang sama, ya kan? Ya, Bu. Sekarang kita lihat yang bawahnya. Kita lihat yang bawah. Di sini N1, tapi di sini nggak ada. Yang 2 jadinya 3. Yang 3 jadinya 5. Yang 4 jadinya 7. Kalau kita lihat pola yang di bawah, berarti kan sebenarnya kalau di sini 3, 5, 7, ini berapa sih bedanya yang bawah? 2, Bu. 2. Ya, saya ganti yang ini nih. Ini bedanya 2. Yang ini nih ya, 2. Ya, 2. 2. Berarti ke sini jadi berapa? 2 juga, Bu. Iya, jadi berapa di sini? Jadi 1 kan ya? 1, ya, 1. Udah ya? Ya, paham, jadi Bu. 1, ya di sini 1, 3, 5, nah seperti ini ya. Ini kan beda nih, udah ini 2 kan? Ya. Berarti ini udah ketahuan nih bedanya.
Bedanya berapa? 2 kan? 2, Bu. Yang bawah, Ya. yang bawahnya. 2 yang kan bawah, cuma ya, 2. Bu. Yang Ya, bawahnya bedanya 2. Kalau memang bedanya 2, berarti kita bisa nih gunakan rumus yang ini nih. Udah ketahuan kan bedanya. Tapi di bawah aja. Nih yang ini. Oh, oke. Jadi berapa rumusnya? Berarti yang bawah nih ya. Yang bawah itu rumusnya pakai yang aritmetik. Betul? Yang ini kan? Iya. Iya, Bu. Berarti kita masukin rumusnya ke A plus N min 1B. Ini belum hasil dah. Berarti kita dapatkan contoh. Saya tuliskan lagi yang ini N karena kita udah pasti per ini yang ini saya ganti lagi. Berarti karena N-nya 1, gitu ya di sini 1 plus N min 1 dikali dengan 2. Dan kita tahu bahwa kalau yang di bawahnya itu yang ini ya, kalau yang di bawahnya itu hasilnya adalah berapa tadi tuh? Ini nih, ini berapa tadi tuh hasilnya? Langsung aja lah, berapa? Nggak usah langsung. Ini berapa hasilnya? Dimasukkan nilainya. Biar langsung 1 ditambah N min 1 dikurangi 2. Jadi berapa? 2N min 1, betul? Min 1, Bu, ya, betul. Nah, oh ya. Dah, ini 2N min 1. Nah, yang jadi permasalahan adalah tandanya. Saya ganti lagi, ini tanda. Di sini ada tanda positif, negatif, positif, negatif lagi, positif, negatif lagi. Artinya, ketika N yang pertama, N yang ketiga, betul? Ya, betul. Dan N yang kelima, itu negatif. Tapi N yang genap, ini ganjil kan? 3, 5, 1, 3, 5, ganjil. Tapi kalau di N yang genap, itu positif. Maka kalau ada yang negatif positif, kita masukkan nilainya. Min 1. Kalau ada yang positif negatif itu pasti tulisan min 1. Nah, kita lihat pangkatnya. Karena pangkat yang positif itu digenap, maka kita bisa nuliskan. Kan kalau yang negatif dikali negatif, hasilnya berapa? Positif. Positif. Bu. Berarti kalau gitu, N-nya yang positif di sini. Oh. Tapi kalau nanti di sini yang genap, berarti N plus 1. Kalau yang genapnya yang negatif, N plus 1 atau N min 1. Tapi kalau N yang genapnya yang positif, ya sudah, ini aja. Ini begini nih. Ya. Oh ya. Oke, Bu. Sudah? Sudah, paham. Nah, paham ya? Kita lihat. Ini udah paham ya? Nah. Ya, Bu, paham. Sekarang, berarti si rumusnya itu adalah ini. Rumusnya. Sekarang kita lihat. Kan tetap aja saya mau mencari A tahingga. Ini di sini yang tahingga itu berapa? Nah, sekarang ini nih yang ini nih. Kira-kira di sini kalau di sininya 6, di sininya berapa? 11, Bu. Berapa? 11. Iya, 11. Sebelum ke tahingga ya, kita coret dulu. Sebelum tahingga di sini ya tahingganya yang kita pengen tahu. Di sini N tahingga, di sini berapa gitu ya. Nah, sebelum 11 saya mau cari lagi kalau di sininya 10. Berarti di sini berapa? Jangan 10 deh. Jangan 10, 11. 15. Nah, 15. Jadi di sini berapa? 15 juga, Bu. 15 di bawahnya? 21, Bu. Kalau nggak salah. Masa 21? 6, 11. Kalikan ke sini, masukin ke sini. Ini masukin ke sini, ke rumus ini. Ini nih,